menu ini dengan kondisi yang memang lebih nyaman kita di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, saya minta ketua kelas, coba Ramadan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapat keberkahan ilmu di dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, ketua kelasnya hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ya, terus cuma satu orang. Nah, alangkah bersyukurnya kita ada banyak orang seusia Anda diberikan nikmat umur tetapi tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ada yang memiliki mendapat nikmat umur, dikasih kesehatan tetapi kesempatan tidak ada. Nah, hal itu pantas kita syukuri, dan salah satu bentuk kesyukuran kita yakni memanfaatkan nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat kesempatan itu untuk hal-hal yang positif. Salah satunya itulah tetap belajar sebagai penunjang untuk mencapai cita-cita dan menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, apa saja golongan akun? Coba satu orang. Harta, utang, pendapatan, dan beban. Nah, Anda apa yang dimaksud dengan harta? Nah, ini kayaknya nggak belajar lagi. Ketua kelasnya, apa yang dimaksud dengan harta? Kita akan lempar sama kawannya yang lain. Ada yang masih tahu? Apa yang dimaksud dengan harta? Semua kekayaan yang dimiliki. Ya. Semua kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional usaha. Semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usaha. Apa saja yang termasuk di dalam harta, yaitu utang ditambah modal. Ya, dengan hal seperti itu mudah-mudahan kita bisa melakukan mendalami materi jurnal umum ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi pada materi ini, pada kesempatan ini kita membahas mengenai jurnal umum sebagai salah satu tahap pencatatan di dalam siklus akuntansi. Nah, ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ya, motor, yaitu usaha door smash. Apa yang dilakukan? Yang hanya dilakukan oleh satu orang. Apa yang digunakan untuk melakukan door smash yang usahanya? Hanya sebatas menggunakan ember. Di gambar yang kedua, yaitu usaha yang sama, door smash, dengan pelaku usaha ada dua orang. Gambar pertama tadi 1 orang, gambar kedua 2 orang. Jangan menggunakan alat bantu mesin door smash. Ada
ada perubahan gambar pertama dan gambar kedua. Ada. Yang pertama tadi hanya menggunakan ember, yang kedua sudah menggunakan mesin. Dan pada gambar yang ketiga, yang lain, bengkel, masih door smear, tetapi menggunakan hidrolik. Pelaku usahanya ada berapa orang? Ada 5 orang karyawannya. Dari ketiga gambar tersebut, yang mana usaha yang lebih maju? Menunjukkan usahanya maju. Gambar ketiga. Itulah pentingnya pemahaman mengenai laporan keuangan khususnya dan secara umum siklus akuntansi. Pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya dari yang bentuk sederhana ke bentuk yang lebih modern. Sehingga dengan sendirinya pada perusahaan yang lebih maju, otomatis keuntungan ataupun pendapatan usaha itu semakin maju dan tinggi. Dengan kemajuan dan pendapatan yang tinggi, otomatis perusahaan itu memiliki laba yang besar. Jadi penting kita untuk memahami penyusunan laporan keuangan agar usaha kita itu tidak gagal. Dan tujuan pembelajaran. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran ini pada pagi hari ini, Anda sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum yang meliputi apa saja? Pengertian jurnal umum, tujuan jurnal umum, fungsi jurnal umum, dan langkah-langkah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yakin bisa? Insya Allah bisa. Ya. Dan di dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan melakukan penilaian. Yang pertama, keaktifan Anda sebagai peserta didik, dan yang kedua nanti sebelum akhir jam pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Siapa yang memang lebih banyak berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran akan mendapatkan nilai lebih. Ya. Jadi untuk itu sama-sama Anda ikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, apa yang Anda lihat di dalam tampilan PowerPoint? Membayar. Coba amati. Gambar pertama. Ada gambar mobil. Di bawahnya itu ada uang. Dengan penyerahan uang ada bukti transaksi. Salah satu bukti transaksi itu, coba apa saja yang termasuk kategori fungsi transaksi? Faktur. Selain faktur ada lagi bond. Apalagi bukti transaksi yang lain? Nota kontan, nota kredit, kwitansi. Nah, inilah setelah kita melakukan transaksi, kita sebagai penjual, kita mengunjungi suatu pembeli. Setelah deal akan ada harga kesepakatan, maka kita membayar sejumlah uang. Selanjutnya kita akan menerima bukti transaksi, dan bukti transaksi inilah yang menjadi dasar pencatatan ke dalam jurnal. Apa itu bukti transaksi? Coba ulangi yang kuat biar dengar kawannya. Bukti transaksi adalah data tertulis mengenai peristiwa keuangan yang telah terjadi. Nah, data transaksi keuangan yang telah terjadi. Kalau dari pengertian tersebut berarti ada pemahaman kita, ada sejumlah uang atau harga kesepakatan sehingga antara kedua belah pihak
melakukan suatu adanya pertukaran barang ataupun pertukaran jasa. Nah, dari pengamatan itu, apa pengaruhnya terhadap mekanisme debit kredit? Yang pertama, sebagaimana tadi Bapak tanyakan di awal, golongan akun itu ada 5. Yang pertama adalah harta, utang, terus modal, pendapatan, dan beban. Nah, di dalam sudah dipelajari materi sebelumnya. Dan nah, apa yang menjadi mekanisme debit kredit tersebut kalau harta bertambah? Di mana dicatat di sebelah mana? Kalau harta bertambah, harta akun itu ada 5. Otomatis dengan adanya transaksi akan ada yang bertambah, akan ada yang berkurang. Kita yang memiliki uang, kita sebagai pembeli akan mengurangi jumlah uang yang ada pada kantong atau kas pribadi. Secara di pihak lain, di sisi lain, dengan pengurangan uang, otomatis harta kita juga bertambah, yaitu apa yang kita beli. Dalam hal ini yang kita beli adalah sebuah mobil. Berarti dalam kasus gambar pertama, harta bertambah berupa mobil dan harta berkurang berupa uang kas. Nah, inilah yang dijabarkan di dalam mekanisme debit kredit. Yang mana mekanismenya harta bertambah dicatat di mana? Harta bertambah dicatat di sebelah. Wah, lihat materi pada caranya. Harta bertambah dicatat di mana? Di sebelah kiri. Di dalam bahasa akuntansi atau bahasa bisnis, sebelah kiri itu adalah debit. Dan harta berkurang dicatat di sebelah kanan atau kredit. Biar Anda lebih paham mengenai pencatatan transaksi. Coba ketua kelas ulangi apa yang dikatakan yang disampaikan awalnya tadi. Mekanisme debit kredit yang pertama harta. Kalau harta bertambah dicatat di mana? Apa? Lupa. Yang lain? Lupa juga. Siapa yang aktif, yang lebih banyak aktif dan partisipasi akan mendapatkan nilai tambah. Di sebelah kiri dan harta berkurang di sebelah kanan. Nah, inilah bentuk dari jurnal umum. Yang pertama itu kita tuliskan adalah nama perusahaan. Pada baris kedua kita tuliskan jurnal umum. Dan pada baris ketiga adalah periode. Periodenya di mana? Pada bulan dan tahun terjadinya atau dilakukannya pencatatan. Nah, pada kolom tanggal apa yang kita muat? Kolom tanggal ini ada berapa kolom? Kolom tanggal ada 2. Kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama ini dimanfaatkan untuk apa? Iya, benar. Kolom pertama kita tuliskan sebagai tempat untuk mencatat tahun dan bulan. Januari 2021, Februari 2021 dan lain sebagainya. Pada kolom kedua kita manfaatkan untuk mencatat tanggal transaksi. Pada kolom keterangan isi nomor bukti transaksi ditiadakan. Nah, ada kalanya di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan. Ya, diisi akun pengaruh dari sebuah transaksi. Apa pengaruhnya? Itu tadi mekanisme debit kredit. Akan apa yang bertambah dan apa yang berkurang tadi. Inilah yang diisi di dalam kolom keterangan. Sebagai salah satu contoh, dilakukan penyetoran pada tanggal 1 sebagai modal usaha.
uang yang 500.000 tadi diperuntukkan atau difungsikan untuk apa? Sebagai apa? Sebagai modal. Kalau modal bertambah dicatat di mana? Modal bertambah di kredit. Tadi dia kasnya di debit karena harta bertambah. Yang kedua adalah modal di kredit karena modal bertambah. Sebelum disetorkan kan uang di perusahaan itu belum ada. Oh, makanya dia masuk ke kredit. Karena syarat di dalam pembuatan jurnal, jumlah antara kolom debit dan kolom kredit pada akhir bulan harus sama. Jadi secara tidak langsung bisa kita mengasumsikan bahwa setiap transaksi dalam satu tanggal itu minimal ada satu di kolom debit dan satu di kolom kredit agar jumlahnya sama. Ada yang tidak dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Iya. Ini tadi yang salah seorang kawan Anda menanyakan, jumlah antara debit dan kredit harus sama. Makanya tadi Bapak sampaikan, setiap transaksi itu minimal satu di kolom debit dan satu di kolom kredit. Makanya hanya tadi salah satu contoh transaksi dilakukan penyetoran modal. Debit tadi adalah bertambahnya uang kas. Dan yang kedua, di kolom kreditnya bertambahnya modal. Otomatis secara tidak langsung dari kedua ini akan memberikan dampak dengan jumlah yang sama, minimal satu di debit dan satu di kredit. Boleh satu di debit, dua di kredit, boleh dua di debit, satu di kredit, boleh. Syarat utamanya satu debit dan satu kredit. Yang lain? Ada yang lain? Laki-lakinya apa? Bagus, gimana gitu kelas? Begadang tadi malam. Ada yang tidak kurang jelas? Ada yang mau Anda tanyakan? Dari pengamatan Anda terhadap gambar, bisa nggak, sudah ada nggak gambaran mengenai pemahaman Anda tentang apa itu jurnal umum? Siapa yang tahu? Dari format jurnal yang ditampilkan di papan tulis, apa itu sebenarnya jurnal umum? Suatu bentuk pencatatan dari seluruh transaksi keuangan perusahaan secara lengkap dan kronologis dalam sisi debit dan kredit. Iya. Yang lain masih ada? Apa itu yang dimaksud dengan jurnal? Mengontrol keseimbangan jumlah normal di debit atau di kredit. Ya, benar. Kedua-duanya benar. Yang pertama yaitu bentuk pencatatan secara lengkap dan kronologis. Arti kronologis itu apa? Urutan tanggal. Tidak bisa didahulukan tanggal 2 baru tanggal 1, enggak. Dia harus berurut tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai selanjutnya. Secara lengkap dan kronologis ke dalam sisi debit dan kredit. Intinya jurnal itu membahas debit dan kredit. Dan yang kedua tadi adalah jurnal adalah Untuk mengontrol keseimbangan jumlah nominal di debit dan di kredit. Yaitu jurnal ini sesuatu alat yang digunakan atau yang difungsikan untuk mengontrol jumlah akhir antara debit dan kredit. Karena tujuannya apa? Tujuannya ini setelah dari jurnal umum nanti akan ada siklus-siklus atau tahap-tahap pembuatan pelaporan yang lain. Jadi intinya itu sumber pencatatan setelah adanya suatu peristiwa atau transaksi
transaksi itu adalah jurnal umum. Jadi makanya Bapak katakan kalau Anda tinggal di jurnal umum sampai ke laporan keuangan pun Anda akan tinggal dan tidak paham, malah semakin bingung. Karena intinya semuanya di dalam jurnal umum. Yang kedua, dari gambar Anda sudah bisa memahami pengertian jurnal umum. Pengisian atau langkah-langkah pengisian jurnal pencatatan jurnal umum, ada yang bisa? Diisi tahun dan bulan, Ya. diisi tanggal transaksi, diisi akun yang berpengaruh dalam bukti transaksi, akun di debit merapat ke kiri dan kredit merapat ke kanan, isi nomor akun apabila sudah diposting ke buku besar, jumlah nominal di debit, jumlah nominal di kredit. Jumlah nominal di kredit dari format jurnal umum yang Anda amati di papan tulis ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi untuk menuliskan, untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi dan termasuk di dalamnya adalah kolom bulan dan tahun. Yang kedua kolom keterangan untuk mencatat Tanggal transaksi. kolom keterangan untuk mencatat keterangan singkat mengenai akun-akun yang berpengaruh. Kolom referensi kode setelah dilakukannya pemindah buku besar, pemindah bukuan. Kita belum masuk membahas nilai besar. Dan kolom debit dimanfaatkan untuk mengisi jumlah nominal transaksi. Kolom kredit juga dimanfaatkan untuk mencatat jumlah nominal transaksi. Nah, masih ada yang lain? Pengertian dari pengamatan terhadap gambar, pengertian udah anak-anak yang belajar ini sudah bisa menemukan dan menyusun pengertiannya, mendefinisikannya, dan yang kedua langkah-langkahnya dan tata caranya. Masih ada yang lain dari pengamatan gambar? Yaitu fungsinya untuk apa? Kenapa harus ada jurnal umum? Kenapa harus dibuatkan jurnal umum? Mengetahui adanya kegiatan perhitungan. Ya. Mengetahui adanya kegiatan perhitungan yang terjadi pada suatu perkiraan transaksi. Mengetahui jumlah pengeluaran atau pendapatan yang dicatat pada beberapa perkiraan. Mengetahui jumlah nominal pada debit atau kredit harus seimbang. Membuat kode agar bisa diketahui jumlah yang sudah diposting pada buku besar sesuai perkiraan yang ada. Ya, untuk mengetahui bahwasanya telah terjadi suatu peristiwa yang mempengaruhi aset atau akun-akun perusahaan. Dari jurnal itu kita mengetahui kejadiannya terjadi kapan dan di mana dan apa pengaruhnya terhadap aset perusahaan. Dengan kata lain, jurnal umum ini berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap pemilik usaha. Untuk mempersingkat waktu, silakan. Di sini Bapak sudah membagi kelompok. Kelas kita menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok belajar sesuai dengan yang Anda amati di tampilan whiteboard. Silakan gabung dengan kawan kelompoknya.
dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan untuk kelompok 1 dan 3. Dan gambar kedua itu adalah kegiatan kelompok 2 dan 4. Kelompok 1 tadi, kelompok 3. Nah, melakukan atau membahas penyelesaian kasus yang sama. Kelompok 2 dan kelompok 4 kasus yang sama. Silakan melakukan pengamatan dan penyelidikannya dan tuliskan hasil pengamatan kelompok Anda pada lembar LKPD yang disediakan dalam waktu 10 menit. Tuliskan ada untuk kegiatan 4-nya itu nanti jawaban Anda tuliskan nama kelompok masing-masing anggotanya. Selanjutnya ikuti petunjuk tugas yang diberikan di bawah. Misalnya kelompok 4 dan kelompok 2, catatlah transaksi lias salon di atas ke dalam jurnal umum pada form yang disediakan. Form yang disediakan itu sudah lampirkan di dalam lembar LKPD Anda. Masukkanlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum yang sudah ada form kosongnya. Ya, ini kalau kurang kertasnya nanti, ya, coba ingat waktu Anda cukup terbatas. Sehubungan dengan tugas yang Anda terima pada lembar LKPD ada pertanyaan? Nah, lanjut kalau memang seperti itu. Rizky, coba komunikasi dengan kawannya tentang penyelesaian kasus yang ada di dalam lembar LKPD. Ingatkan kembali di dalam kegiatan diskusi ini ada penilaian keaktifan peserta didik terhadap kerjasama di dalam tim atau kelompok.
Kalau ada pertanyaan, ada masalah, ada yang kurang dipahami, tanyakan. Biar Anda tidak terkendala dalam menyelesaikan tugas pelajaran Anda. Ya, nama? Nah, ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 sama dengan kelompok 3. Yang diberikan itu kepada Anda di dalam LKPD adalah bentuk jurnal. Anda telah dikasih jurnalnya. Dalam tuntutan kasusnya Anda hanya diminta untuk menganalisis transaksinya apa dari jurnal tersebut. Salah satu contoh, coba amati di papan tulis. Ini ada jurnal umum, kolom pertama adalah pencatatan transaksi modal, yang kedua adalah analisis transaksi, dan yang ketiga jurnal umum. Pada kelompok 1 dan kelompok 3 Anda telah diberikan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini tadi diambil dari transaksi. Tetapi dalam hal tugas LKPD Anda diberikan jurnal, diminta untuk menyusun transaksi. Sebagai salah satu contoh, kasnya bertambah 50.000, pendapatan 20.000, peralatan perlengkapan 20.000, peralatan 150.000. Dan di kolom kreditnya adalah modal. Dari jurnal tersebut apa sebenarnya transaksinya? Analisis, kas ini kenapa didebit? Karena bertambah. Perlengkapan ini kenapa didebit? Karena dia merupakan bagian dari harta, termasuk harta bertambah dicatat di sebelah debit. Yang ketiga adalah peralatan. Peralatan juga termasuk kategori harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit. Ketiga-tiganya di debit. Nah, yang ketiga, kas, perlengkapan, dan peralatan itu adalah sebagai modal. Jadi transaksinya Johnny atau seseorang nama bekas karyawan salon ternama di Los Angeles, Inggris, membuka usaha salon dengan nama John Risandrea. Untuk itu Johnny mengambil uang tunai pribadi pada tanggal 1 September, disetor ke kas perusahaan 50 juta rupiah. Kasnya 50 juta, peralatan 150 juta, dan perlengkapan 20 juta. Jadi dalam kasus kelompok 1 dan kelompok 3 diminta menganalisis jurnal untuk menjadikannya sebuah ilustrasi transaksi. Kelompok 4 ada masalahnya? Itu untuk kolom tahun itu cukup sekali. Di dalam kolom tahun format jurnal cukup sekali tulis. Makanya dia memanjang dari atas ke bawah. Kolom untuk bulan dan tahun cuma tinggal mencatatkan tanggal-tanggalnya. Nah, ini kan ini adalah jurnal. Ini merupakan jurnalnya. Sementara jurnalnya ini telah ada. Inilah jurnalnya. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. Berarti yang Anda amati di sini apa transaksinya? Nah, bisa paham? Kenapa?
Bawahnya bisa memahami tadi. Nah, dalam kasus ini kasnya kan bertambah, modalnya bertambah. Sebagaimana di dalam materi, kalau harta bertambah itu dicatat di sebelah debit dan modal bertambah dicatat sebelah kredit. Nah, kas bertambah 10 juta, modal bertambah 10 juta. Nah, transaksi ini sebenarnya transaksinya apa? Kalau harta bertambah itu dicatat di sebelah debit. Berarti ini pemilik modal melakukan setoran sebelumnya kan pada tanggal 1 atau tanggal 31 bulan sebelumnya ini belum ada. Pada tanggal 1 diserahkan. Iya. Sebagai salah satu contoh konkretnya ini, pada tanggal 1 jumlahnya apa? Kas bertambah kasnya. Ini masuk, inilah sebuah perusahaan. Tanggal 1 ini masuk, pemilik usaha mendrop uang. Otomatis dia kas bertambah. Sebelumnya kan kosong di dalam perusahaan ini, menjadi ada. Nah, uang yang setoran ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk modal, sehingga di tanggal 2-nya dia sudah bisa melakukan kegiatan operasional. Sebelumnya ada di drop menjadi modal, dengan modal ini otomatis hartanya bertambah. Jadi analisisnya itu transaksinya apa? Yaitu modal bertambah dan kas bertambah. Ya, nomor 3, ada masalah? Silakan tanyakan. Ini kelompok 3. Kalau yang kelompok 3 itu kelompok kegiatannya yang mana? Kegiatan 1 dan kegiatan kelompok 1 dan 3. Yang menjadi tuntutannya itu adalah analisislah transaksi apa saja yang terjadi pada usaha salon cantik selama bulan Februari berdasarkan jurnal umum di atas. Berarti Anda cuma diminta menyelesaikan tugas ini. Apa transaksinya? Jurnalnya telah ada, transaksinya apa? Kalau keterangan ini tadi fungsinya apa? Lihat kembali media ajarnya, media mana ada. Kolom keterangan dimanfaatkan untuk mencatat akun yang berpengaruh terhadap bukti transaksi. Apa pengaruhnya di sini? Sesuai dengan lembar apa tadi? Ya. Itulah yang dimasukkan dalam kolom keterangan. Diamkan aja di sebelah sini. 43. Waktunya
Ananda kami cobalah dulu kan. Yang betul lah. Kelompok 4 selesai? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Ya. Oke. Kelompok 4 siap? Belum, Pak. Ya, selesai pengerjaan alfabet. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan presentasi. Yang pertama, Bapak minta kepada kelompok 3 penyelesaian kasus pertama minta kepada kelompok 3. Silakan salah seorang untuk membacakan hasil diskusi penyelesaian masalahnya. Kelompok 3. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Nah, silakan. Berdiri nah. Nah, menghadap kepada kawan-kawannya. Ayo. Menghadap kepada kawan saya. Ya, salam. Kami akan presentasikan. Ini dari kelompok 1, dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan amati bagi kelompok yang lain penyelesaian kasus kelompok 3. 1. Menyatakan membuka usaha jasa perusahaan dengan menyebutkan uang belanja besar atau aktivitas perusahaan. 2. Diberi peralatan salon seharga Rp 6 juta 450 juta. Diberi perlengkapan salon secara tunai seharga Rp 1 juta 450. Diterima pendapatan usaha Rp 1 juta 267. Nomor 5, diterima pendapatan usaha baru pelanggan sebesar Rp 4 juta 26.000. 6. Diselesaikan layanan kepada pelanggan seharga Rp 2 juta dan akan diterima minggu depan. 7. Dibayar biaya pengisian air dan telepon sebesar Rp 2 juta 50. Nomor 8. Dibayar gaji karyawan Rp 7 juta 50. Nomor 8. Coba ulangi nomor 8-nya apa? Dibayar gaji karyawan Rp 7 juta 50. 750.000, yang mana jurnalnya itu adalah pada kolom debit adalah beban gaji bertambah, dan dengan adanya pembayaran beban gaji karyawan menyebabkan uang kas
perusahaan berkurang. Kan perusahaan bayar gaji karyawan, otomatis uang kas perusahaan berkurang. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Demikian hasil kami dan terima kasih. Nah, ada tanggapan untuk presentasi kelompok 3? Bagaimana kelompok 1 ada sanggahan atau jawaban yang berbeda dengan kelompok 3? Karena menyelesaikan kasus yang sama. Sudah? Kalau sudah tidak ada, masuk kelompok 2. Coba. Kelompok 2 untuk pembandingnya adalah kelompok 4. Kalau memang ada nanti sanggahan atau pertanyaan, tanyakan kepada jawaban dari hasil presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi. Nyonya Santi membuka usaha jasa ribbon salon dengan menyetor uang tunai sebesar 10 juta ke kas perusahaan. Dibeli peralatan salon seharga 6.450.000. Nah, langsung satu-satu. Berarti tanggal 2 itu jurnalnya apa? Menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal ke rekening bank atas nama dia salon, jurnalnya apa? Ya. Apa? Jawabannya? Kas bertambah dan ya bacakan jawabannya. Kas Kas 50 juta rupiah. Dicatat di sebelah debit. Kas bertambah. Enggak, langsung bacakan. Kasnya bertambah berapa? 50 juta. Terus kreditnya keterangannya apa? Yang di bawahnya itu, di bawah kas itu apa? Kasnya bertambah 50 juta dan modal 50 juta. Nah, ya, bagaimana dari kelompok 4? Sama. Nah, lanjut. Dari peralatan salon seharga 6.450.000 secara kredit seharga 12 juta, debit 12 juta dan kredit 12 juta. Iya, keterangannya itu apa? Apa yang bertambah? Yang 12 juta itu dimanfaatkan untuk apa? Sewa dibayar muka. Ya, sewa dibayar di muka. 12 juta di sebelah debit. Terus untuk membayar yang 12 juta itu apa digunakan? Sewa dibayar muka. Iya, pembayaran sewa dibayar di muka yaitu Peralatan salon. kasnya, ya betul, kasnya berkurang kan dibayar apa pembayarannya, yaitu berkurangnya uang kas. Dibeli perlengkapan salon secara tunai seharga 1.345.000. Kas 1 juta, uang utang usaha 5.500.000. Ya. Peralatannya berapa yang dibeli? Berapa jumlah harta yang bertambah yaitu peralatan? 6.500.000 dicatat di sebelah debit karena peralatannya bertambah. Terus Diterima pendapatan usaha 1.267.000. Kas 2 juta, pendapatan jasa 2 juta. nah, langsung nomor terakhir. Bayar gaji karyawan 750. Pendapatan jasa 2.100.000. Transaksinya, baca dulu transaksinya. Transaksi yang terakhir
2.100.000. Transaksi. Apa itu transaksi? Yaitu diselesaikan soalnya. Transaksi itu soalnya. Diselesaikan pekerjaan kepada pelanggan dengan bayaran sebesar 2.100.000. Tunai. Nah, jurnalnya apa? Penyelesaian kasusnya? Itu jurnal. Nah, ini lagi buat di kertas masalah penantinan. Ini nomor terakhir. Kas 2.100.000. Apa ya? Di mana kas? Di mana kas? Apa yang terjadi dengan kas? Ya. Akun di debit merapat ke kiri dan kredit merapat ke kiri. Diselesaikan pekerjaan kepada pelanggan dengan bayaran 2.100.000. Anda melakukan pekerjaan, Anda bekerja dan telah selesai. Nah, dengan selesai pekerjaan Anda itu, Anda menerima 2.100.000. Apa yang bertambah sama Anda? Kelompok 4, apa jawabannya? Ya, pendapatan bertambah 2.100.000. Di akun di debitnya apa? Kasnya bertambah 2.100.000. Kas bertambah ini, bertambahan kas itu disebabkan karena apa? Pendapatan usaha. Ya, dari kelompok 4. Demikian hasil kami. Nah, dari kelompok 4 ada tanggapan mengenai jawaban dari kelompok 2. Enggak pas. Nah. Jadi silakan kumpulkan LKPD tugas kelompok Anda untuk dinilai, antarkan. Lempar LKPD. Silakan cepat. Cepat, siap. Udah, cepat. Nah, ya silakan. Terima kasih kepada kelompoknya. Dalam hal ini Bapak mengamati kelompok yang baru dari kelompok 4 dan selanjutnya berikut itu namanya dari kelas. Jadi dalam hal ini bahwa dengan adanya pencatatan jurnal umum ini otomatis kita bisa menilai tingkat apa kemajuan perusahaan yang mana dengan perusahaan yang maju otomatis akan mendapatkan penambahan berupa aset yang banyak. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini untuk penilaiannya mengukur evaluasi pengetahuan Anda terhadap kegiatan ini, Bapak melakukan ada lempar evaluasi. Silakan jawab dalam waktu 2 menit. Tuliskan nama dan langsung jawab siap antara kata. Silakan kerjakan. Kalau sudah siap, antar ke depan. Ada yang sudah siap? Sudah siap, antar. Yang sudah siap boleh antar. Yang lain?
Nah, kumpul semua. Nah, dengan tadi coba kembali ulang pembelajaran kita pada hari ini di rumah, dan kalau ada pertanyaan lagi silakan tanyakan untuk pendalaman itu pada kegiatan berikutnya. Dan di sini Bapak sampaikan topik kita pembelajaran berikutnya yaitu mengenai buku besar. Silakan baca-baca kalian di rumah mengenai buku besar, konsep buku besar, ya. Dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan di minggu depan. Tadi kita mulai dengan doa. Ini pun saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi dengan atas ini kita langsung pulang ke rumah, istirahat, jangan ada yang kelayapan atau rekomendasikan kemana langsung pulang ke rumah. Tadi Bapak mulai dengan salam, meskipun Bapak mohon izin dengan tutup kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.